Sampailah kita di segmen penghujung dialog kita siang ini. Kita masih membahas, bisakah begitu Pak Indonesia membuat prototipe atau pengembangan teknologi dari drone sendiri. Hambatan yang mungkin dirasakan dalam waktu dekat seperti apa dalam pengembangan ini? Ya. Disinilah sebenarnya peran dari manajemen, ya, leadership dan manajemen. Karena begini, potensi yang berkembang di masyarakat itu banyak, termasuk soal drone. Ya. Soal drone banyak anak-anak yang jago-jago tuh, ya. Mereka punya desain-desain, mereka mengembangkan sendiri. Nah, potensi inilah seharusnya bisa dihimpun agar bisa terkoordinasi dalam konteks nasional, digunakan untuk keperluan-keperluan yang selama ini misalnya kita beli dari luar negeri misalnya, atau kita beli dari entah dari mana, tapi tidak menggunakan daya yang kita miliki sendiri. Betul. Dan kegunaannya adalah kalau berhasil kita mengajak komponen-komponen bangsa yang kecil-kecil ini yang biasa berjalan sendiri-sendiri menjadi satu, maka di sini akan berkembang yang namanya penelitian dan pengembangan, ya, R&D. Kenapa? Karena kalau kita berhasil mengumpulkan, kita mencoba sesuatu, maka disitulah kemudian kita melihat kebutuhan untuk research dan development. Research and development kita tuh sangat rendah nilainya, anggaran yang dipagukan. Tetapi kalau kita memiliki kemauan untuk efisiensi tadi, maka mau tidak mau kita akan berhadapan dengan kegiatan itu, R&D itu. Dan R&D ini manfaatnya akan besar sekali, terutama dalam konteks pendidikan di generasi muda. Kata kuncinya ya Pak, kemauan leadership dari kepemimpinan, ya, begitu ya Pak? Betul. Jadi will to govern dari pemerintah itu sangat menentukan apakah potensi yang dimiliki bangsa ini bisa berkembang atau tidak. Betul. Kalau tidak ada will to govern, ya, dalam konteks untuk, dalam tanda petik, efisiensi penggunaan anggaran negara dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya sendiri, maka disitulah sebetulnya kuncinya kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Mungkin sumbangsi saran begitu Pak, ini terkait dari mungkin kita ke 5 tahun ke depan di era kepemerintahan Jokowi JK ini, kita harus untuk bisa memformulasikan seperti apa mungkin sistem kemiliteran Indonesia agar tadi efisiensi mungkin kita bisa dapatkan. Minimal ada ide-ide yang menarik dari Jokowi JK, ya. Misalnya Mercedes dia nggak mau misalnya, ya. Itu kan satu simbol-simbol bahwa memang efisiensi akan menjadi prioritas utama. Kalau efisiensi menjadi prioritas utama, orang akan melihat potensi yang dimiliki itu apa untuk bisa dimanfaatkan untuk menjadi lebih efisien, ya. Di bidang apa aja sebenarnya? Tadi sudah saya katakan bahwa ada 2 aspek yang menentukan dalam menuju tujuan nasional itu. Siapapun yang berkuasa, kita nggak bicara tentang pemerintahan di sini, tetapi manajemen pemerintahan dalam arti yang luas. Prosperity dan security. Yang mana yang akan ditentukan? Ini akan menjadi national policy, ya, menjadi kebijakan nasional. Bagaimana seberapa besar ke arah security, seberapa besar ke arah prosperity? Tentunya itu pemerintahan punya tim yang bisa menilai kemana arahnya atau kemana lebih beratnya dikerjakan sesuai dengan tantangan-tantangan yang dihadapi ke depan. Jadi mudah-mudahan dengan drone dalam konteks efisiensi, dalam konteks lebih menghemat penggunaan anggaran negara, ini akan menjadi mindset dari semua penyelenggara negara untuk lebih efisien dalam bekerja. Baik, itu sinergitas dari pemangku kebijakan stakeholder juga begitu ya Pak? Kita harapkan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Cepi telah hadir di dialog kita siang ini. Demikian dialog kita pemirsa, kami masih akan menyampaikan rangkaian informasi lainnya sesaat lagi setelah jeda.